Karena ada cerita lucu di balik itu. Kenapa awalnya dulu? Ya jadi dulu awalnya waktu semester 1 kalau nggak salah, semester 1 itu aku kena penyakit cacar. Cacar air tuh banyak banget dari ujung kepala sampai ujung kaki full kan. Habis itu kata dokter nggak boleh keluar dulu kan. Terus udah gitu udah 1 mingguan nggak keluar, masa sih Nggak sampai betah satu ya kamu ya? nggak betah juga di rumah kan. Akhirnya aku mutusin buat pakai hijab dulu kan, hijab yang hijab besar gitu, yang panjang. Ya. Habis itu muka masih full gitu kan, sama cacar sini banyak banget gitu. Jadi agak kayak minder gitu kan masuk kuliah kayak gitu. Akhirnya aku nyobain gitu pakai cadar ibu aku di rumah. Ibu aku kan dulunya bercadar. Akhirnya aku coba-cobain, ih bagus juga gitu. Udah gitu aku nyobain pakai, akhirnya nyaman. Akhirnya nyaman. Tapi awalnya dari cacar, jadi aku rubah niat. Awalnya dari cacar aku bilang, masa sih aku pakai cadar karena cacar gitu kan? Nggak mungkin kan, pakai cadar karena cacar. Akhirnya aku rubah niat, hijrah lillahi ta'ala gitu, bukan karena sesuatu. Bukan karena sesuatu. Iya. Oh, oke, baiklah. Nah sekarang kita mau lihat nih mereka berdua nih ya, Rifki sama Intan akan nge-beatbox. Ini bulan puasa ya, sebuah tantangan tersendiri ya. Oke. Coba kita mulai, 1, 2, 3. Bisa deh tapi nervous kayaknya. Ini kalian berdua kalau ketemu begitu ngobrolnya. Bukan apa kabar saya, bukan ya. Makanya pakai cadar ntar muncrat. Oh gitu, aduh tepuk tangan dong yang luar biasa buat Rifki sama Intan. Terima kasih sudah hadir berbagi cerita yang sukses ya. Mudah-mudahan nanti di Mesir juga bisa lancar semua bisnisnya ya. Habis ini ya, kita akan mendengarkan suara Erik Zen ya. Erik Zen menyanyi tanpa mic kayaknya sudah membahana kemana-mana ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada satu bintang tamu yang mau kita tanya-tanya. Siapakah dia? Kita lihat profilnya berikut ini. Yunita Lestari namanya mulai dikenal ketika ia dinikahi oleh Dausmini 17 Juli 2011. Dari pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak yang bernama Ivander Haikal Firdaus Babang Ical yang berusia 7 tahun. Keduanya resmi bercerai tahun 2014 setelah kabar diselingkuhi Dausmini. Baru-baru ini Yunita dikabarkan berseteru dengan istri Dausmini, Selvi Hanawijaya. Melalui postingan Instastory-nya, Yunita memention nama Selvi dan menuliskan jika ingin menyindir jangan di belakang, melainkan langsung ke orangnya. Kekesalan Yunita ini bermula setelah disindir alay saat mereka mengisi acara TV. Melalui postingan video Instastory-nya juga, Yunita mengatakan Daus menudingnya menghasut Ical untuk meminta handphone baru ke Daus. Seperti apa cerita perseteruan antara Yunita dan Selvi? Benarkah kejadian ini sudah sering terjadi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yunita ya, aku datangkan kemari karena kita mau tanya-tanya ya. Seputar postingan kamu yang kesel karena dituduh menjadi provokator ya. Waktu anak kamu minta dibeliin handphone juga ke bapaknya, gitu ya kurang lebih ya. Nah, tapi saya akan bertanya-tanya dengan cara saya, ya, muka saya akan begini, pertanyaan saya akan ngegas. Silahkan diklarifikasi apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta. Udah biasa kan ya fitnah ya, Yunita ya. Yunita, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu memang sengaja ya mengangkat permasalahan kamu dengan selfie ke media sosial biar rame, biar impression Instagram kamu meningkat dan banyak melihat bahwa kamu sekarang juga lagi bisnis di saat bulan puasa ini. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi apa sih yang mendorong kamu tuh sampai posting itu ke media sosial? Pertama, hal itu terjadi nggak cuma 1 kali dan 2 kali, tapi udah ini tuh dia nyenggol aku udah yang kesekian kali. Nyenggol tuh maksudnya secara, kamu taunya dia nyenggol tuh kan kamu bilang gini kan, nih kalau no mention tuh gini nih gitu ya. Berarti kan netizen Indonesia itu bisa diandalkan. Gitu ya. Ya. Oke. Yang pertama soal apa nih? Sama soal beli-belian ini juga? Bukan, jadi dia itu lagi live gitu, terus dia bilang, dia ngata-ngatain aku gitu. Ngata-ngatainnya contohnya gimana? Ada yang nanya tuh ke Daus, lagi live di Instagramnya Daus, Bang Ical di mana gitu. Daus jawab, lagi di mamahnya kata dia gitu. Terus dia nyeletuk katanya, lagi sama si Halu kata dia.
Oh gitu. Itu kan kata-kata yang tidak sopan dan tidak pantas dilontarkan oleh ibu sambungnya ke ibu kandungnya. Gitu. Itu salah satu. Apalagi kan aku ini kan sama dia baik-baik aja. Beda kalau emang kita berseteru gitu. Atau ada sesuatu sebelumnya gitu ya. Jadi kamu merasa sebelum-sebelumnya tuh nggak ada apa-apa sama dia? Nggak ada apa-apa, dia juga masih komen-komen kok di Instagram aku kayak komen anaknya lucu banget gitu. Berarti kan itu cuma pers. Gitu ya, itu yang membuat kamu kesel, makanya kamu akhirnya posting itu di Instagram. Sesekali kalau orang suka adu domba, itu harus kena batunya. Supaya kapok, supaya lain kali nggak diulangin lagi. Jadi kamu menganggap dia mengadu domba kamu dan bapaknya? Ya seperti itu. Kamu bisa mengambil kesimpulan itu ada apa yang kamu lihat? Ada, karena kan dia udah ngaku. Oh dia udah ngaku? Dia bilang apa? Dia minta maaf kalau dia menyakiti hati aku. Dia bilang karena itu adalah berdasarkan hasutan kakak iparnya dia, kata dia. Oh, gitu. itu kamu taunya juga dari live Instagram juga? Enggak, aku DM langsung. Aku kalau nggak suka sama orang, aku langsung tegur orangnya. Oh, enggak, maksudnya kamu tahu bahwa dia nyindir kamu yang masalah handphone ini? Iya, aku masalah itu bukan. Kalau itu aku tanya, kenapa kamu menghina aku seperti itu? Kenapa kamu ngatain aku? Kamu ada masalah apa sama aku? Aku tanya. Terus dia bilang, kan kakak yang, emang kakak nggak sadar dari kemarin. Kakak tuh nyuruhin Ical minta-minta handphone gitu. Oh, itu keluar dari dia. Astagfirullahaladzim, kaget. Beli sendiri bisa kali. Sekarang hubungan kamu sama dia dan Daus seperti apa setelah kejadian ini? Nggak baik lah. Nggak baik? Jadi walau aku sudah memaafkan yang sudah minta maaf. Tapi masih ada yang mengganjal karena ada yang belum minta maaf. Jadi ya mohon maaf, aku belum bisa. Oh gitu? Belum bisa membuka pintu maaf aku. Karena belum minta maaf? Karena ya. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Yunita? Bahwa kamu itu juga mengunggah itu ke media sosial biar ramai diperbincangkan. Jadi kamu diundang-undang ke TV, nama kamu naik lagi, bisnis kamu semakin laris. Fitnah atau fakta? Fitnah, orang aku tuh bisnis bukan bisnis gede kayak artis-artis lain. Aku tuh bisnis kecil-kecilan, bantuin mama mertua aku. Nggak laku ya nggak apa-apa, laku ya syukur alhamdulillah. Kalau ada yang bilang, itu mah cuma cari ini doang, sensasi doang supaya diundang-undang gitu. Kamu jawab apa? Jawab apa? Ya terserah sih orang di luaran mau ngomong apa gitu kan. Kalau gitu kalau nggak mau, ya udah nggak usah ditonton, nggak usah di komen, nggak usah di follow, nggak apa-apa. Oke. Fitnah atau fakta, Yunita, bahwa kamu sebenarnya belum bisa move on dari Daus Mini. Makanya suka tersinggung kalau ada yang komen-komen, terutama istri-istri barunya Daus. Fitnah atau fakta? Ya fitnah lah Kak Ros. Aku tuh udah punya kehidupan sendiri dan tidak pernah sekalipun aku komentarin kehidupan dia. Kamu nggak pernah komentarin kehidupan? Enggak pernah. Kecuali? Justru suami aku ngajarin aku buat bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa lepas dari bayang-bayang Daus Mini. Oh gitu? Lelah Kak, Ros, lelah. Ke pasar, ke mall, orang tuh, istri Daus Mini. Astagfirullahaladzim, ini suaminya segede di sampingnya gitu. Terus itu kan kasihan suami aku gitu loh. Gitu, seperti itu ya. Fitnah atau fakta, Yunita, bahwa kamu itu selalu mengasih waktu kalau ada istri-istri atau ya istri yang dulu ini atau istri yang mana dari Daus yang mau curhat ke kamu tentang Daus Mini. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi seperti ini. Aku tidak pernah mengorek-ngorek sesuatu tentang Daus Mini ke mereka, tapi kan mereka sendiri yang mau curhat ke aku. Ya, termasuk si ini? Iya, ibarat kata sudah berpengalaman kali ya, udah pernah. Jadi mereka kayak mau make sure, Kak emang orangnya gini ya? Emang orangnya gini? Ya aku sih nggak pernah ngomporin atau gimana ya, aku cuma ngedengerin aja. Ya aku, kalaupun mereka cerita ya aku udah nggak kaget. Karena semua yang mereka rasain, itu sudah pernah aku rasain. Gitu. Komentar Daus setelah kamu posting di Instagram menyinggung istrinya, menyinggung dia juga. Aku sih berharap dia mau berkomentar, tapi dia ya mungkin dia juga malu kali. Kenapa malu? Ya malu lah, ternyata istrinya nggak sesoleh itu juga. Oh gitu. Gitu. Kamu berharap apa? Kalaupun dia tidak berkomentar, secara langsung mungkin ada yang ingin kamu harapkan dari sikap Daus? Kalau emang mau baik-baik buat Ical, aku selalu mau pintu maaf aku terbuka untuk dia. Aku bener-bener
tulus, ikhlas demi Allah, Rasulullah. Aku mau hubungan kita itu baik buat Ical, buat masa depan Ical. Jangan lagi lah nuduh-nuduh yang enggak. Aduh, kita udah masing-masing. Dia jangan disenggol-senggol lagi. Ya, berpikirlah yang positif gitu. Betul. Oke, kita masih akan kembali lagi. Tetap di Rupi.